selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Oke, untuk yang berpuasa, semoga puasanya lancar ya, dan semoga puasanya berkah, dan dapat berkah juga nih dari Avato kali ini. Pada Avato kali ini kita akan membahas sukses berbisnis dengan branding dulu atau selling terlebih dahulu gitu. Jadi pada masa-masa pandemi ini, mulai dari 2020 kemarin sampai sekarang udah mau masuk pertengahan 2021, nah banyak tuh business owner yang kesulitan karena masa-masa pandemi ini sangat-sangat berdampak pada business owner. Nah di sini para business owner tersebut mulai mencoba nih untuk berpikir solusi apa yang bisa mereka lakukan atau inovasi-inovasi apa yang mereka bisa lakukan untuk meningkatkan atau mempertahankan company-nya mereka seperti itu. Nah, di saat-saat yang sulit seperti ini, para business owner juga harus bijak tuh untuk spending money in the company gitu. Jadi harus bijak untuk menentukan nih mau branding dulu atau selling dulu gitu. Nah, sesuai kebutuhannya apa gitu kan. Nah, mungkin teman-teman di sini masih pada bertanya-tanya nih branding itu apa, selling itu apa, kapan kita harus melakukan branding, kapan kita harus meningkatkan selling, kayak gitu. Jadi di sini kita akan memberikan gambaran mengenai situasi bisnis pada 2021. Lalu kita memberi, dan nanti kita akan berbagi tips juga untuk strategi bisnis untuk optimalkan di brand. Ini ada bicara Mas Zaidana selaku CEO Siananta, selaku digital konsultan. Halo Mas Abi. Halo, selamat siang. Bisa dengar suaraku ya? Halo, siang Mas Abi. Siang. Apa kabar nih Mas Abi? Kabar baik. Kabar baik. Alhamdulillah. Halo. Halo, ya, bisa dengar suara saya? Halo, selamat siang. Oke, sepertinya jaringan aku terputus. Ya, halo. Halo, selamat siang. Bisa dengar suara saya? Halo, Mas Abi. Halo, ya, selamat siang. Oke, Mas. Ini kita mau dengar nih pemaparan apa, lalu mengapa branding di era digital ini penting, dan mengenai strateginya dan tips and triknya seperti apa gitu. Nah, Mas Abi sudah siap belum untuk menyampaikan materi? Sudah dong, saya sudah buat materi ini untuk beberapa waktu lalu sebenarnya. Saya sesuaikan dikit nih dengan kebutuhan teman-teman UMKM nih, gitu. Siap. Boleh Mas Abi, silahkan dimulai. Ya, saya izin share screen dulu ya. Selamat siang teman-teman semuanya. Senang sekali hari ini bisa datang, ngobrol, ketemu tatap muka sama teman-teman semua. Hari ini senang sekali diminta sama tim Avana untuk ngobrol-ngobrol, sharing, dan harapannya nanti belajar bareng juga ya gitu. Karena proses branding gitu dan proses sharing itu sesuatu yang sangat jangka panjang ya seperti itu. Nah, hari ini saya akan ngobrol-ngobrol sedikit, nanti harapannya bakal banyak tanya jawab ya sama teman-teman semua untuk ini ya tentang branding atau selling gitu. Nah, bisa lihat presentasi saya? Bisa Mas, aman. Oke, perkenalkan nama saya Abi Zaidana. Sekarang saya
running digital marketing company dan branding agency saya namanya pameo.co. Kami base-nya di Yogyakarta, begitu. Kami base di Yogyakarta, tapi uniknya klien kami banyakkan di luar Jawa saat ini, seperti itu. Dan 5-6 tahun terakhir, saya dan teman-teman di Pameo banyak diberikan kesempatan untuk ngurusin berbagai macam aktivitas komunikasi, aktivitas branding, dan juga pemasaran digital untuk berbagai macam klien. Salah satunya yang kita handle saat ini adalah Pertamina dan PT Pelabuhan Indonesia Persero, seperti itu. Dan hari ini teman-teman saya akan ngobrol sedikit tentang strategi branding gitu. Kalau tadi ada pertanyaan tentang branding atau selling mana yang duluan sih. Nah, hari ini saya akan bahas singkat, harapannya nanti banyak ditanya jawab seperti itu tentang proses branding dan proses selling. Karena proses branding itu sebenarnya sesuatu yang dibilang mudah juga iya, dibilang susah juga iya gitu. Karena apa? Karena banyak sekali entrepreneur, pengusaha-pengusaha begitu. Mereka sangat produk sentris seperti itu dan sangat menghabiskan banyak waktu in a positive way ya, sangat menghabiskan banyak waktu, menghabiskan sebagian besar effort mereka di produk, which is good gitu. Dan juga tapi beberapa mungkin memang punya punya masalah dalam branding karena misalnya backgroundnya masing-masing sangat dekat dengan produknya gitu, dan branding itu sesuatu yang mungkin di luar expertise para pembuat produk seperti itu. Dan hari ini saya akan bicara tentang itu gitu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, seperti itu, branding strategi itu sama pentingnya dengan produk seperti itu. Percuma kita punya produk bagus tapi nggak ada yang beli ya, gitu. Atau kita punya produk bagus tapi yang ngelihat produk itu bagus cuma kita aja gitu. Nah, branding strategi ini penting karena dia akan mengcover 4 hal, membantu kita dalam 4 hal. Yang pertama adalah membangun kepercayaan gitu. Trust atau kepercayaan itu penting gitu. Orang mau pakai produk kita, orang mau beli produk kita karena orang percaya bahwa produk ini, produk kita, produk teman-teman semua adalah produk yang bisa menyenangkan mereka, membantu masalah mereka gitu. Dan yang kedua, kalau misalnya memang mereka sudah percaya gitu, akan membuat orang lebih banyak lagi percaya dengan produk-produk kita gitu. Dikenal lebih banyak dikenal oleh lebih banyak orang, lebih banyak audiens yang lebih luas seperti itu. Dan yang ketiga, nanti selanjutnya dia akan membantu proses marketing kita, dan yang selanjutnya nanti pastinya kalau udah marketingnya bagus seperti itu, salesnya juga susah, kadang-kadang gampang ya, seperti saya bilang tadi gitu. Nah, hari ini saya akan cerita sedikit gitu. Sebenarnya branding strategi itu seperti apa sih? Ini cukup basic seperti itu. Harapannya bisa mudah dimengerti dan bisa orang juga beli cerita di belakang service. Orang beli tentang relation service atau produk itu terhadap mereka gitu. Dan juga orang kadang-kadang beli produk itu karena magic-nya gitu. Itu sering banget kita lihat kan kalau di Twitter ya. Twitter do your magic gitu. Twitter do your magic gitu. Produk itu satu hal yang penting, satu hal esensial dalam bisnis kita gitu. Cuma bagaimana orang berpikir tentang branding kita, bagaimana orang merasakan tentang branding kita, tentang bisnis kita, tentang produk kita, dan juga apa yang orang-orang bilang tentang
bisnis kita, tentang produk kita itu juga sangat penting. Maka dari itu strategi branding akan membantu kita semua untuk untuk bisa membantu masuk ke kepala audiens kita, masuk ke kepala calon pembeli kita tentang apa yang akan mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan, dan apa yang akan mereka katakan tentang tentang produk kita seperti itu. Maka dari itu salah satu hal yang harus kita kerjakan gitu. Kalau misalnya tadi kita branding kita jangka panjang seperti apa gitu. Nah, ketika kita bicara branding strategi gitu, kita bisa bagi itu dalam beberapa aspek gitu. Aspek yang pertama adalah aspek tujuan gitu. Ini adalah cerita yang teman-teman sampaikan kepada diri sendiri, lalu kepada orang lain tentang kenapa sih produk teman-teman ada, kenapa sih bisnis perusahaan layanan yang teman-teman buat itu ada, apa tujuannya gitu, kenapa dia ada, masalah apa yang ingin disampaikan. Terus lalu yang kedua, ketika kita sudah bisa menjawab itu sendiri, terus kita berpikir bagaimana cara kita menyampaikan cerita why-nya tadi, kenapanya tadi kepada orang-orang, dan bagaimana caranya cerita kita itu bisa diterima dengan orang-orang dan cocok dengan kebutuhan dan keinginan orang-orang gitu. Lalu yang ketiga adalah visual gitu. Ini visual juga sangat sangat memainkan peran penting dalam branding, karena apalagi di dunia digital ya saat ini gitu, di platform-platform digital gitu. Orang belum bisa pegang barangnya gitu. Kalau kita jualan di pasar gitu, orang bisa datang lihat pegang-pegang barang kita seperti itu ya, bisa dirasakan, bisa dicium baunya gitu, dan mungkin ada tester juga gitu. Tapi kalau ketika kita bicara di platform digital, visual akan jadi akan jadi touch point pertama kita gitu untuk ketemu untuk orang-orang bisa melihat dan percaya dengan produk-produk kita gitu, dan juga reputasi dari produk perusahaan merek yang kita punya gitu. Maka dari itu visual punya porsi terbesar, porsi yang sama besarnya juga dengan porsi-porsi lain gitu. Yang tiga-tiganya ini nggak bisa kita pisah satu sama lain seperti itu. Nah, kebetulan pengalaman saya banyak sebenarnya membantu gitu. Sebelum saya memberikan bantuan kepada orang dulu ya, di tahun-tahun awal saya bikin Pameo, sebelum saya membantu klien-klien saya untuk bicara purpose dan message gitu, saya banyak bantunya di visual seperti itu. Dan tapi ternyata setelah 5 tahun jalanin visual gitu, pertanyaannya akan sama gitu. Sebelum kita membangun visual yang bagus, sebelum kita punya logo yang bagus, punya feed Instagram yang bagus gitu, punya website yang oke, seperti itu. Dalam prosesnya kita harus bertanya juga sama yang pemilik produk gitu, sama klien-klien saya gitu. Emang produk ini masalah yang diselesaikan apa gitu. Kenapa produk ini ada dan kenapa produk ini orang-orang harus tahu gitu. Terus bagaimana cara Anda sebagai pemilik bisnis, sebagai pemilik produk untuk ngasih tahu orang-orang bahwa produk ini bagus dan pantas dibeli seperti itu. Nah, ini tiga aspek yang bisa yang harus kita yang harus kita cek secara terus-menerus gitu. Ketika kita mau bicara strategi branding seperti itu. Nah, teman-teman, saya belum copy linknya, tapi nanti sambil tanya jawab, nanti setelah presentasi saya akan copy linknya dari salah satu website. Ada salah satu website yang menyediakan semacam form yang teman-teman bisa pakai, teman-teman bisa gunakan untuk membuat strategi brand teman-teman gitu. Jadi nanti dia akan ada form yang bisa membantu teman-teman untuk mengisi ini. Nah, tapi ini dia, ketika kita bicara branding gitu, teman-teman harus tahu dulu gitu, jantung hati dari brandnya teman-teman tuh apa sih? Apa sih tujuan, tadi yang saya bilang ya, apa sih tujuannya produk ini ada gitu. Let's say saya bicara layanan seperti Avana misalnya gitu. Avana ada tuh tujuannya apa sih gitu.
tujuannya mungkin yang bisa kita lihat gitu adalah membantu bisnis-bisnis untuk bisa lebih mudah berbisnis dalam platform digital gitu, berbagai macam platform digital, memudahkan pemilik bisnis gitu dalam menjalankan platform digitalnya dengan harga semurah dengan harga seekonomis mungkin seperti itu. Lalu dalam jangka yang akan datang gitu dalam waktu yang panjang seperti itu, apa yang kita ingin lihat gitu? Oh, kita ingin membantu sebanyak-banyaknya UMKM, bisnis-bisnis yang baru memulai untuk bisa thriving di platform digital begitu. Nah, lalu apa misinya? Misinya misalnya cara kita membantu orang-orang ya. Kita menyediakan platform yang memudahkan orang untuk untuk bisa berjualan online dengan lebih mudah gitu. Lalu juga baru core values-nya, prinsip-prinsip yang akan membantu kita dalam menjalankan bisnis kita sehari-hari gitu. Kalau contoh teman-teman punya bisnis makanan gitu, core value-nya apa? Misalnya value yang nomor 1 ramah lingkungan gitu. Value yang kedua sehat dan menyehatkan gitu. Nah, ini akan jadi value-value ini yang akan jadi cerita juga gitu. Nah, ketika kita mau bikin bisnis tuh kita kan tahu nih ya, produk kita tuh apa sih gitu, tujuannya apa, terus bagaimana produk, berarti let's say kita bicara makanan gitu. Saya punya produk paket sarapan sehat misalnya seperti itu ya. Tujuan kita bisa cerita sama diri kita sendiri gitu. Tujuannya adalah saya akan menyediakan makanan sehat untuk seluruh makanan sehat berkualitas dengan harga terjangkau untuk seluruh orang Indonesia gitu. Caranya gimana? Saya menyediakan berbagai macam produk makanan yang teruji sehat sesuai dengan kebutuhan dan kebutuhan gizi, dan value-nya apa? Ramah lingkungan gitu, sehat dan menyehatkan. Nah, ini cerita-cerita ini yang perlu kita tulis di awal. Lalu yang kedua ini contohnya gitu. Misalnya kita purpose dan vision itu kita bikin sesimpel mungkin aja tapi semenarik mungkin juga gitu. Misal IKEA gitu. IKEA jualan furniture gitu. Cara mereka menyampaikan purpose dan visinya mereka sangat simpel gitu, untuk membuat hidup sehari-hari lebih baik buat kebanyakan orang gitu. Karena mereka jualan furniture yang dipakai sehari-hari, dari tidur, duduk, makan, ya, masak seperti itu. Microsoft gitu. Di awal-awal pendirian Microsoft punya visi untuk mengantarkan komputer di setiap meja di setiap rumah seperti itu. Dan juga Facebook, mereka bicara tentang menghubungkan teman dan dunia di sekitar Anda gitu. Mulai platform digital. Nah, visi-visi seperti ini penting juga gitu. Teman-teman bisa selalu buat visi sesederhana ini untuk produk atau untuk brand yang teman-teman punya gitu. Nah, ketika kita sudah punya visi tadi, why-nya kenapa gitu, kita bisa juga setelah itu kita bisa lanjut untuk bicara tentang bagaimana kita menyampaikan visi tadi ke orang-orang gitu. Nah, dan menurut saya nggak ada cara yang lebih baik untuk membuat orang ingat sesuatu melainkan cerita yang bagus gitu. Dan kita dari dulu kita kecil, kita sekolah gitu, kita selalu suka sama guru-guru yang bisa menyampaikan berbagai macam konsep dengan cara bercerita ya gitu. Dan ini yang penting juga buat teman-teman semua gitu, ketika nanti kita membuat strategi brand gitu. Cerita apa sih yang akan kita sampaikan berulang-ulang pada klien gitu, kepada audiens kita juga seperti itu. Nah, ini salah satu contoh yang kita bisa buat gitu. Tadi kita udah sebut ini contoh punya Pameo ya gitu. Yang kita pakai misalnya Pameo ini perusahaan konsultan digital, tapi kita punya tagline, we help change maker to build a better world. Kita ingin membuat ingin membantu para pembuat perubahan membuat dunia yang lebih baik gitu. Dan habis itu kita bisa lihat value-value apa yang kita punya seperti itu. Dan juga, nah ini juga brand pilar. Brand pilar ini adalah tiga hal yang membuat diri kita unik daripada brand-brand lain seperti itu. Dan nanti baru nanti didukung dengan support example-nya. Ini contoh yang cukup jelimet saya kira gitu. Tapi kalau teman-teman bisa menjawab ini, teman-teman cuma butuh waktu 1, 2, 3 hari maksimal untuk duduk
sendiri gitu dengan atau mungkin dengan mitra teman-teman, partner bisnis teman-teman gitu, atau karyawan teman-teman gitu, atau atasan teman-teman gitu, untuk duduk bareng kayak bisnis kita tuh sebenarnya tagline-nya kira-kira apa ya gitu. Terus apa yang membuat kita beda dengan bisnis lain gitu, dan apa aja sih yang kita tawarkan, hal-hal spesial apa aja yang kita tawarkan ke audiens dan ke customer kita, dan bagaimana kita bisa support itu. Ini teman-teman bisa lakukan ini terus-menerus gitu. Dan selalu pikirkan 3 hal ini ya gitu. Ketika kita kita udah punya cerita, kita tahu message apa yang akan disampaikan gitu. Pastikan komunikasi yang yang sehumanis mungkin ya, yang bagaimana cara kayak kita ngobrol sama manusia, nggak jualan yang seperti robot jualan seperti itu. Maka dari itu penting untuk kita bisa lihat ketika orang gitu pakai produk kita, datang ke toko kita, datang ke kios kita gitu, kita pengen mereka merasakan apa sih gitu. Dan kalau produk kita gitu, kita kasih kata kerja gitu, produk kita tuh kayak gimana sih? Apakah dia menyenangkan kah? Apakah dia menenangkan? Apakah dia memberikan energi gitu, energetik gitu, dan lain-lain gitu. Dan penting juga untuk kita bisa lihat gitu, kita jangan sampai produk kita kelihatan seperti apa sih gitu. Kalau teman-teman jualan baju misalnya, jualan baju gitu, tapi bajunya teman-teman jualan baju dengan harga ekonomis gitu, jangan sampai kelihatan mahal banget dan orang jadinya nggak mau beli ya karena kemahalan gitu. Itu mungkin satu hal-hal yang bisa kita hindari gitu. Nah, ketika teman-teman tadi sudah menentukan cerita apa seperti itu, terus cerita-cerita yang mau kita sampaikan gitu, penting juga untuk kita tahu insight gitu. Dan ini saya kira 50% dari membangun branding sebenarnya adalah bicara tentang 3 ini gitu. Bagaimana kita masuk ke kepala audiens kita, ke kepala customers kita gitu, kita cari tahu siapa aja sih mereka, audiens kita, siapa yang akan lihat produk-produk kita, siapa yang produk kita gitu. Apa namanya, jadi ini penting ya, jadi faktor penting. Maka dari itu teman-teman banyak survei, banyak tanya, banyak ngobrol gitu. Saya kira untuk bisnis makanan salah satu contohnya ya gitu, yang saya kenapa saya suka makan di salah satu tempat-tempat yang saya favorit makan, karena si pemiliknya itu selalu tanya gitu, gimana makanan hari ini gitu. Dan dia beneran improve dari pertanyaan-pertanyaan yang dia buat seperti itu. Nah, tadi kalau kita sudah bicara kalau kita sudah bicara ceritanya gitu dan bagaimana kita menyampaikan ceritanya, selanjutnya kita juga bisa lihat gitu. Branding selanjutnya adalah visual branding gitu. Apakah kita punya logo yang sesuai dengan produk dan audiens kita gitu. Jangan kita jualan benda-benda yang ceria tapi logonya hitam putih misalnya kayak gitu. Atau kita jualan benda-benda yang serius gitu. Seperti misalnya kita bikin bisnis office stationery gitu, cuma logonya gambarnya warnanya warna-warna ngejreng gitu. Terus kita lihat apakah package kita bagus seperti itu. Terus grafik foto-foto produk gitu, atau post-post di sosial media kita apakah menarik juga gitu. Dan apakah ketika kita punya website atau punya tempat di marketplace kita mudah digunakan atau tidak gitu user interface-nya gitu. Nah, ini yang perlu jadi checklist teman-teman semua gitu. Dan ini contoh-contoh gitu, misalnya ketika kita lihat kita mau bikin logo dan visual branding yang kayak gimana sih, apakah dia mau kelihatan ini 2 produk ini 2 brand yang punya sektor yang sama gitu, sektor energi gitu. Yang satu kelihatannya sangat geometrik, yang satu kelihatan sangat organik gitu. Yang satu serius, yang satu playful, dan selanjutnya gitu. Mereka jualan barang yang sama, mereka jualan produk yang sama, tapi mereka bisa kelihatan berbeda sekali gitu. Penting juga buat kita untuk tahu ini gitu. Nah, ini juga untuk packaging juga. Apakah packaging kita sudah cukup menarik buat klien kita. Nah, balik lagi kita ke pertanyaan awal gitu. Jadi kita harus ngapain dulu nih? Kita harus branding dulu atau kita harus jualan dulu gitu. Dua-duanya nggak harus dipilih salah satu gitu.
dua-duanya penting gitu. Karena branding dan jualan akan support satu sama lain gitu. Saya baru saja membuat perusahaan partnership di Swiss gitu. Saya buka cabang lah Pameo di Swiss seperti itu. Dan salah satu masalah kita adalah kita punya branding yang cukup oke, tapi kita belum untuk bisa membangun trust seperti itu. Dan juga kita belum bisa membangun trust karena brand kita belum dikenal di Swiss seperti itu. Nah, ini dua masalah ini yang kita hadapi gitu. Kadang-kadang kita mau jualan tapi brandingnya belum kuat gitu. Tapi kita mau bikin branding yang kuat juga susah karena belum ada orang yang menggunakan produk kita gitu, atau budget kita sangat terbatas gitu. Nah, dua-duanya ini nggak perlu kita pusingin banget ya, mana ayam mana telur gitu. Dua-duanya bisa berjalan secara bersamaan. Dan saya kira yang paling penting adalah kita improve sepanjang waktu gitu. Oke, visual brand strategi branding kita untuk saat ini kita bicara untuk jangka pendek saja gitu, tapi kita harus punya strategi jangka panjang juga gitu, sambil kita fokus ke jualan gitu. Terlalu banyak fokus ke branding nggak bagus, terlalu banyak fokus ke jualan dengan meninggalkan branding 100% juga sesuatu hal yang harus kita hindari, maka dua-duanya harus berjalan bersamaan seperti itu. Nah, maka dari itu ketika kita bicara branding gitu, at least kita bisa lihat bagaimana orang mempersepsikan produk kita, mempersepsikan layanan yang kita jual gitu, lewat lima aspek esensial ini teman-teman. Yang pertama adalah marketing channel misalnya. Marketing channel kita adalah bagaimana cara kita reaching audience kita dan bagaimana kita ngajakin audience kita untuk ngeluarin uang mereka seperti itu. Dan di sini di marketing channel ini teman-teman juga harus lihat gitu. Oh, cara kita berkomunikasi seperti apa sih? Cara kita menawarkan produk kita seperti apa sih gitu. Lalu yang kedua adalah sales channel gitu. Ketika orang sudah mulai transaksi dengan kita gitu. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan mereka? Bagaimana cara kita closing dagangan kita seperti itu. Dan ini semua akan sangat terpengaruh dengan strategi branding kita di awal gitu. Dan penting untuk kita bikin standar buat kita sendiri gitu sebagai bisnis. Oke, apa sih bagaimana sih cara minimal terbaik saya untuk menyapa pelanggan saya, untuk menjawab pertanyaan pelanggan saya. Nah, itu semua bisa dijawab kalau kita tadi selesaikan strategi branding kita yang di awal gitu. Lalu yang ketiga gitu, kita harus sadar juga produk kita sudah ready apa sih gitu. Service kita sudah ready apa? Apakah sudah bisa dilempar atau memang sudah bisa dilempar tapi dengan catatan gitu. Ini kita masih banyak tes seperti itu. Dan bagaimana kita mengkomunikasikan kepada klien audiens kita gitu, customer kita tentang saat ini produk kita seperti apa sih gitu. Apakah ini produk yang sudah full tested gitu. Karena ada juga produk-produk yang kita bilang, oh ini sudah teruji gitu, sudah banyak orang pakai gitu, dan punya kita lebih bagus karena banyak testimonialnya gitu. Tapi ada juga yang bilang, oh ini produk kita masih baru gitu. Produk baru. Jadi tergantung bagaimana kita menyampaikannya gitu. Lalu yang ketiga adalah ini juga operational support ya. Apakah operational support ketika kita misalnya bisnis pakaian gitu, apakah proses pengiriman dan macam-macam ini bisa dikomunikasikan, apakah itu akan menimbulkan masalah gitu. Ini juga perlu kita perhatikan cara komunikasinya gitu. Intinya semua tentang komunikasi teman-teman. Yang terakhir ini juga legal support. Ini penting nggak penting tapi penting ya. Apakah bisnis kita butuh legal support, dan kalau misalnya butuh, bagaimana kita butuh tapi kita nggak punya, bagaimana kita mengkomunikasikannya. Contoh misalnya sertifikasi halal gitu. Buat beberapa produk itu penting ya gitu. Atau misalnya badan hukum kalau teman-teman punya bisnis yang serving B2B market seperti itu. Nah, ini yang penting gitu. Nah, dan yang bagian terakhir dari presentasi saya ini, ketika kita bicara tentang mau jualan atau mau branding gitu, satu hal yang sama-sama penting ketika kita jualan dan kita bikin branding, karena mengumpulkan feedback itu sangat penting gitu. Bertanya dengan customer kita itu sangat penting gitu. Kita pengen tahu apa yang ada di pikiran mereka, apa yang ada di kepala mereka gitu. Bahkan dalam titik ekstrim, kemarin saya bantu salah satu kafe di Jogja yang baru buka. Saya minta si pemiliknya coba tukang parkirnya itu di depan tiap hari disuruh cek mobil-mobil apa yang parkir di sini, platnya apa gitu. Jadi kita bisa tahu gitu. Oh,
target audiens kita ternyata dari kelas ekonomi yang ini gitu, atau dari daerah-daerah yang ini karena Jogja tempat liburan ya, begitu. Dan juga waitersnya untuk melihat gitu, jam berapa jam berapa rame anak-anak, jam berapa rame orang dewasa gitu, jam berapa rame remaja gitu. Apakah mana yang paling dominan sebagai pengunjung kafenya gitu. Nah, ini penting karena feedback itu bisa kita bantu untuk melihat seberapa puas dan seberapa tidak puasnya audiens kita gitu, dan bagaimana kita bisa adapt begitu. Dan yang terakhir, kita cuma punya satu kali kesempatan untuk membangun first impression, karena first impression itu penting ya. Maka dari itu tadi sales sama branding jalan bareng-bareng seperti itu. Tapi mungkin karena saya orang branding gitu ya, brandingnya harus dipikirkan baik-baik dulu sebelum kita melempar produk, karena kita cuma punya satu kali kesempatan untuk bikin first impression. Ketika kita punya first impression yang bagus, tapi ketika kita punya first impression yang buruk, nggak apa-apa. Second impression bisa membuat kita jatuh atau maju. Kenapa? Contoh, ada salah satu perusahaan parfum di Indonesia, salah satu brand parfum di Indonesia, ketika mereka launching, resepsinya tidak terlalu baik gitu, tapi mereka saya kira bikin komunikasi yang sangat baik seperti itu, bilang bahwa ya produk kita belum sempurna, terus kita mencoba mendengarkan keluhan pelanggan, keluhan audiens seperti itu, dan kita mencoba sebisa mungkin untuk mencari solusinya, dan mereka deliver solusi tersebut, dan itu membantu mereka. Dan sekarang brandnya cukup nanjak lah, kira-kira begitu. Kira-kira itu teman-teman, aku sangat senang kalau kita bisa ngobrol, tanya jawab lebih banyak lagi gitu. Terima kasih. Wah, thank you ya Mas Abi atas penyampaian materinya. Jadi pada dasarnya branding dan selling itu memang harus berjalan beriringan juga ya Mas Abi ya. Betul, jangan cuma satu aja. Ya. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Mas Abi. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, boleh disimpan dulu. Nanti di akhir acara ini, kita bakal ada sesi Q&A. Dan sekarang aku mau mengulik lebih dalam nih ke Mas Abi. Dan di sini kita juga ada Mas Fauzi Ananta. Halo Mas Fauzi. Halo Mbak Fazia, Faiza. Halo Mas Abi, dan halo teman-teman semua. Halo Fauzi. Nah, sekarang kan ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang ya. Jadi mungkin boleh masing-masing memperkenalkan diri dulu. Lalu bisa bilang juga nih kesibukannya apa sekarang dan usaha yang sedang dijalankan apa. Boleh dari Mas Fauzi dulu atau Mas Abi dulu, nggak apa-apa, bebas. Yang Mas Abi dulu aja deh. Ya udah, saya dulu dah. Mas Abi kan tadi udah perkenalan. Nanti mungkin habis ini bisa lebih lengkap. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama saya Fauzi Ananta. Kebetulan saya sebagai marketing lead di Avani Indonesia, dan juga sebenarnya saya bisa dibilang cukup sering menjadi freelance ya. Jadi sudah cukup sering handling beberapa klien seperti pemerintahan dan lain sebagainya, terutama di iklan ya, jadi di bidang digital marketingnya begitu. Oke, thank you Mas Fauzi. Nah, selanjutnya aku mau nanya nih, kan topik kita hari ini adalah branding dulu atau selling dulu gitu ya. Nah, tadi Mas Abi sudah jawab tuh bahwa keduanya bisa berjalan beriringan. Nah, aku pengen denger nih yang dari Mas Fauzi gimana? Menurut Mas Fauzi. Kalau saya sih kurang lebih mirip ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang branding atau selling itu sebenarnya dua-duanya sama penting. Cuman kalau diduluin itu menurut saya branding akan lebih penting. Karena kita coba buat logika ya. Misal nih, kalau kita brandingnya sudah bagus, kalau kita mau selling itu sellingnya akan lebih mudah. Jadi kita tinggal cari gimana cara promosi yang baik, gimana caranya bisa sampai ke audiens yang tepat, dan promosi yang lain lah. Tapi kalau misal kita brandingnya jelek, meskipun sales kita bagus, itu akan lebih susah ya. Jadi
nanti akan berpengaruh ke pesan yang kita ingin sampaikan itu nanti tidak sampai, terus orang juga tidak mengerti tentang produk kita meskipun promosi kita bagus, tapi kalau branding kita jelek itu akan lebih sulit. Jadi kesimpulannya bisa dibilang kalau antara branding dan selling itu keduanya memang sama-sama penting, cuman kalau didahulukan menurut saya branding itu akan lebih penting. Begitu. Oke, berarti bisa kita bilang bahwa branding ini adalah bahan bakar untuk selling ya Mas Fauzi ya? Iya benar. Oke, nah sekarang tuh karena era digital, jadi brandingnya itu adalah masuk ke digital branding gitu ya. Nah, sekarang ini apa aja sih Mas yang kira-kira yang termasuk dalam digital branding gitu? Mulai dari Mas Abi dan Mas Fauzi. Ini Mas Abi dulu mungkin, biar gantian. Boleh, silahkan. Iya. Untuk digital branding ini sangat aku mau bilang susah, enggak juga, karena sekarang tools-nya banyak banget ya, gitu. Dan ada banyak banget resource gratis di luaran sana untuk bisa bangun digital branding kita ya, gitu. Cuma memang untuk digital branding sendiri gitu, kalau ngelihat klien saya, baik yang UMKM atau yang perusahaan besar gitu, sebenarnya salah satu yang banyak datang masalahnya, dan masalahnya sebenarnya sama-sama aja gitu, adalah mereka tuh punya kesulitan besar untuk masuk ke kepala audiens ya gitu. Masuk ke kepala audiens, apa yang mereka bilang penting, apa yang mereka rasa. Ini sama juga nih kayak ada pertanyaan di question Q&A gitu. Ketika kita bilang kita yang menurut kita tahu tentang produk kita penting gitu, tentang perusahaan mereka itu penting, ternyata buat audiens tuh nggak penting gitu. Dan ketika kita bicara digital branding gitu, branding di digital platform itu, saya kira setengah masalah kita akan selesai kalau kita bisa pakai empati kita ya untuk cari tahu gitu. Karena di sosial media gitu, di platform digital apapun gitu, kita tuh disuguhi banyak banget konten gitu, dan juga banyak banget tawaran produk gitu, dari yang cara menyampaikannya asik banget sampai yang cara menyampaikannya bikin semata sakit ya kan, bikin hati kesel gitu. Itu juga banyak gitu. Dan maka dari itu gimana caranya kita bisa gerak ke arah yang sangat menyenangkan dan menjauh dari yang yang bikin sakit mata dan sakit hati ya gitu. Maka dari itu sebenarnya riset itu penting banget sih gitu buat saya digital branding. Baik, berarti riset adalah kunci ya Mas Abi ya? Betul. Empati adalah kunci. Oke. Nah, dari Mas Fauzi ini gimana? Sebenarnya kalau kita ngomongin digital branding ya, menurut saya sebenarnya branding itu, dan ini mungkin masih banyak yang salah persepsi ya. Jadi orang menganggap ketika dia punya bisnis, dia punya logo, brandingnya selesai. Padahal branding itu tidak hanya sebatas logo. Emang logo itu memang menjadi salah satu aspek lah, kalau salah satu aspek sebagai branding. Cuman branding itu tidak hanya logo, tapi juga branding itu akan ke visual. Visualnya itu nanti akan terutama di media sosial, jadi di platform-platform yang kita gunakan, bagaimana warna yang kita pakai, feel yang ingin disampaikan seperti apa yang ingin orang rasakan, itu sebenarnya branding juga. Dan itu tidak hanya melalui logo, tapi juga melalui warna, melalui caption, bahkan melalui pendekatan kita langsung ke customer. Misal kita balas DM, itu juga sebenarnya masuk ke branding. Dan dengan adanya digital branding, sebenarnya branding itu jadi lebih mudah, karena kita bisa menjangkau orang lebih banyak. Kita tidak, kalau dulu mungkin kita hanya bisa menjangkau ke kenalan kita, ke saudara, ke teman, yang mana teman biasanya juga ngasih harga teman gitu. Ini juga, dan paling ke tetangga. Tapi dengan digital branding sebenarnya kita bisa lebih sampai luar kota, bahkan sampai luar negeri pun bisa juga sih. Begitu. Oke, benar banget sih Mas Fauzi. Aku juga setuju tuh, banyak banget sekarang orang yang mindsetnya bahwa ketika ada kata-kata branding, langsung pikirannya adalah logo gitu. Sebatas logo aja gitu. Padahal kalau kita pelajari dari Mas Abi dan Mas Fauzi sangat luas ya sebenarnya digital branding ini gitu.
Nah, terus tadi Mas Fauzi nyinggung juga tuh kita bisa menyasar market-market yang di luar daerah kita juga gitu ya, jangkauannya lebih luas gitu. Nah, ada nggak sih Mas tips and tricks agar digital branding kita itu tepat sasaran gitu ke audiensnya gitu? Ayo siapa duluan nih? Aku dulu ya gitu. Kalau dari ya. Kalau dari saya balik lagi ke jawaban yang pertama gitu. Supaya tepat sasaran itu pasti akan ada banyak technicalities ya. Bagaimana cara kita pasang ads di Facebook, bagaimana cara kita placement ads di Google seperti itu, dan menggunakan mana platform mana yang lebih tepat untuk pasang ads seperti itu. Cuma ads itu kan butuh materi ya gitu. Materi ads-nya itu saya kira dan juga kita harus tahu dulu gitu. Jangan-jangan kita jualan barang produk kecantikan gitu, tapi ads kita nanti nyampainya ke bapak-bapak umur 40 tahun ke atas gitu, bisa jadi nggak relevan kan gitu. Maka dari itu sebenarnya buat saya ini ya tadi yang saya bilang, mengenal produk kita dulu, produk kita ini mau dibawa kemana gitu, buat siapa, masalah apa yang mau diselesaikan gitu, lalu siapa yang kira-kira akan melihat begitu, dan habis itu baru mungkin ke expertise-nya Mas Fauzi nih, bagaimana cara itu lewat mana itu disampaikan gitu. Cuma penting juga gitu, kita tahu produk kita ini buat siapa sebenarnya dan pesan apa yang mau kita sampaikan. Maka dari itu balik lagi ke yang saya bilang tadi, riset itu sangat penting gitu untuk kita tahu gitu. Karena saya sering banget nemu gitu klien yang mereka spending puluhan juta untuk ads gitu, tapi kok closingnya kok nggak begitu bagus ya gitu. Seperti itu. Dan dan setelah dikulik-kulik ya akhirnya ya karena mereka coba semuanya gitu. Coba uang itu bisa, kalau kita mau duduk sebentar untuk riset gitu, uang itu bisa kita taruh ke tempat yang lebih efektif gitu, dengan message yang lebih efektif juga gitu. Itu baru kita tanya, mau disampaikan kemana lebih luasnya. Belum kayak disampaikan kemana, message spesifiknya apa gitu. Nah itu juga penting gitu. Gitu sih menurutku. Oke, berarti kita harus riset dulu ya, agar tepat sasaran nantinya, agar nggak buang-buang duit juga ya. Karena udah spending banyak tapi hasilnya zero gitu. Terus nyalahin yang lain, padahal sebenarnya kita sendiri yang kurang risetnya gitu. Nanti salah pemerintah lagi. Ya. Kasihan disalahin dulu. Oke, Mas Fauzi gimana? Kalau dari saya sih mungkin nambahin aja ya. Saya setuju banget. Emang kalau kita mau tahu siapa audiens kita, itu kita perlu riset dulu. Dan cara riset yang paling mudah itu, cara yang pertama itu adalah kita bisa melihat dari data penjualan ya. Jadi misal kita jualan produk, kita bisa lihat nih dari 10 orang pembeli produk kita itu tipenya seperti apa. Apakah dia tinggal di pinggiran, di daerah pinggiran, atau dia orang metropolitan, atau dia ternyata atau misal dia pengguna iPhone atau apa, itu bisa kita riset dari situ. Yang kedua sebenarnya kita bisa riset secara langsung ya. Jadi misal kita sudah punya anggapan audiens kita ini seperti apa, kita bisa sebar paling gampang lah, kayak dulu mungkin skripsi teman-teman sebar kuesioner gitu. Jadi sebar kuesioner bisa pakai Google Form ataupun langsung kertas gitu. Cuman ya kalau online kan biasanya lewat Google Form, terus nanti biasanya ada hadiah GoPay 50.000 mungkin atau kayak gitu. Jadi emang paling penting riset sih. Jadi kita nggak bisa ngira-ngira karena emang kita perlu tahu secara detail siapa target kita, kebiasaan mereka seperti apa, terus mereka senang melakukan apa, itu kita perlu tahu. Begitu. Baik, data adalah kunci ya. Dari mana kita bisa dapat datanya? Dari riset-riset tersebut gitu. Nah, selanjutnya aku mau menggali lebih dalam nih dari Mas Abi nih. Ada beberapa pertanyaan yang mau aku tanya ke Mas Abi. Nah, Mas Abi kan seorang expert nih di bagian digital branding. Nah, ya boleh sharing nggak Mas, kira-kira tuh keluhan yang paling sering Mas Abi terima tuh dari klien tentang bisnis mereka itu terkait branding tuh apa gitu loh? Ya, ini yang saya bilang tadi ya, ketika kita mau bisnis harus tahu dulu gitu, mengenal produk kita, dan kita tahu produk kita mau disampaikan apa gitu. Banyak orang mulai bisnis gitu, klien, saya bicara dalam konteks UMKM dulu ya gitu.
dalam bisnis perorangan gitu, bukan bisnis besar gitu. Karena saya handling Pertamina dan beberapa BUMN besar lain gitu. Mereka punya masalah yang berbeda. Tapi ketika kita bicara ke bisnis yang baru dimulai, let's say bisnis umur yang 1 tahun sampai 3 tahun gitu, atau bahkan sebelum 1 tahun gitu, banyak orang datang ke kita. Contoh salah satu kemarin adalah Tempo Gelato yang lagi rame di Jogja itu, salah satunya datang ke saya tuh, gitu. Yang jadi masalah adalah ketika mereka bertumbuh berjalan gitu. Mereka tuh ketika awal bikin brandingnya tuh buru-buru, tadi yang dibilang sama Fauzi ya, logo, packaging, terus mereka lari gitu, tapi nggak ada komunikasinya gitu. Dan biasanya orang datang dengan 2 masalah gitu. Satu, ketika mereka ada krisis, gitu. Krisis tuh dalam artian apa? Logonya dipakai orang lain misalnya, atau mereknya diambil orang gitu, atau bersaing juga dengan produk, nama produk ya, nama jumlah kata kan terbatas ya. Misal kita mau bikin nasi goreng sedap malam gitu, di jalan dekat rumahku nasi goreng sedap malam tuh ada 3 gitu. Nah, misalnya biasanya mereka tuh datang dengan masalah-masalah seperti itu gitu, bagaimana mereka bersaing dengan produk yang similar gitu. Atau yang paling banyak orang sial tuh ketika mereka sudah lama punya bisnis yang solid gitu, tapi nggak punya strategi branding gitu, tiba-tiba datang kompetitor yang brandingnya wah gitu, karena anak muda gitu. Ini biasanya datang juga nih di bisnis-bisnis yang udah berjalan lama gitu. Nah, itu banyak datang masalah-masalah seperti itu gitu. Masalah-masalah yang sebenarnya bisa dihindari kalau dari awal kita sudah taruh branding di kepala kita gitu. Kita sudah taruh branding strategi di kepala kita gitu. Branding itu nggak harus jelimet gitu. Kayak banyak tempat-tempat makan zaman dulu gitu kan. Gudeg, kalau di Jogja ya, saya bicara konteks Jogja lagi, mohon maaf gitu. Di Jogja misalnya gudeg Yuk Jum. Dari Jakarta nasi goreng Kebon Sirih gitu. Mereka tuh punya branding yang kuat gitu, karena saya nggak tahu apakah itu disengaja atau tidak disengaja gitu. Mereka tapi yang sama adalah komunikasinya konsisten gitu. Nah, ketika komunikasinya nggak konsisten, orang jadi bingung nih, grasping nih, kok yang ini dijanjiinnya dulu begini, atau pas saya baca dulu begini, kok sekarang nggak begitu gitu. Jadi berbeda gitu. Itu biasanya masalah-masalah yang datang di klien juga. Lalu masalah yang selanjutnya yang paling generik adalah klien datang pengen minta dinaikin sales-nya gitu. Itu juga banyak gitu. Ketika kita otak-atik, oh ternyata produk sebenarnya bagus gitu. Terus kenapa sales-nya nggak bisa jalan gitu? Ya karena simply nggak efektif aja gitu. Salah pakai platform atau salah komunikasi itu juga sering kali terjadi. Cuma satu hal yang banyak saya yang masalah klien yang jadi masalah saya gitu. Klien berpikir sosial media adalah obat dari segala macam penyakit bisnis mereka gitu. Dan ini juga harus hati-hati gitu. Orang datang dengan ekspektasi kan, orang datang ke agensi dengan ekspektasi, Mas tolong bantu saya cari leads, tolong bantu saya cari customer gitu. Ya banyak yang harus diselesaikan gitu. Orang bilang, ya udah nih kita bayar let's say 30-40 juta per bulan budget saya untuk sosial media. Saya minta penjualan naik 150% gitu. Sosial media tadi Fauzi bilang logo gitu. Itu tuh tip of the iceberg menurut saya. Ini masalah yang kelihatannya aja, permukaannya aja, di dalam itu ada banyak gitu. Tadi strategi kita, bagaimana cara kita melihat produk, bagaimana cara kita memperlakukan produk, terus selanjutnya lagi customer service, packaging dan lain-lainnya gitu. Oke, berarti kayak yang Mas Abi mention tadi ya, bahwa legal itu penting gitu ya. Jangan sampai brand kita udah gede, nanti rebut-rebutan tuh merek dagangnya atau logonya gitu sama company lain gitu. Sering muncul ya di berita-berita brand besar, mereka rebutan ya. Muncul ketika mereka sudah gede, dan masalahnya gitu, kalau udah gede risikonya makin parah kan gitu. Yes, keluar duitnya nggak dikit jadinya. Gitu. Kalau kita masih awal-awal, kita keluarin duit dikit aja sebenarnya nggak bakal semahal itulah kira-kira. Betul. Ya, sama yang Mas mention juga tadi, kalau kita planning branding, itu sebaiknya kita planning buat long term juga ya, biar kedepannya tidak ada huru-hara lagi gitu ya. Betul, walaupun duit sedikit, tetap planning buat long term. Kalau kita planningnya jalan, duitnya akan ngumpul untuk ngerjain long termnya itu. Tapi short termnya penting juga. Ya. Oke, nah lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Mas. Teman-teman di sini, bahkan teman-teman business owner itu sering bertanya-tanya kayak,
penting nggak ya branding? Kayaknya nggak penting deh gitu. Pentingnya jualan aja deh. Yang penting gimana caranya biar produk ini laku. Nggak usah lah branding-brandingan. Banyak yang berpikir kayak gitu tuh. Nah, menurut Mas Abi, seberapa penting sih branding ini? Wah, itu saya kira semua yang ada di layar ini setuju ya. Itu sebenarnya penting. Penting banget gitu. Karena tadi saya bilang, ketika kita branding itu sebenarnya lebih dari tampilan, pikiran gitu. Tapi saya bilang tadi, branding itu adalah bagaimana orang melihat, berpikir, merasa tentang produk dan service kita. Termasuk diri kita sendiri sebagai pemilik produk gitu. Apa sih yang kita rasakan tentang produk ini gitu. Teman-teman yang membuat produk, teman-teman yang membuat service ini kan genius in a way ya, menyediakan sesuatu yang orang lain tidak bisa sediakan gitu. Dan saya kira, dan itu saya ngelihat produk gitu. Apapun itu, makanan, pakaian gitu. Bahkan kalau cuma dropshipping pun aja gitu. Itu sebuah hasil karya gitu, hasil karya kreatif gitu. Problem solving gitu. Nah, dari teman-teman sebagai penyedia produk yang sangat baik ini gitu. Apa namanya? Apa yang teman-teman rasakan, apa yang teman-teman tawarkan, apa yang teman-teman bilang ini beda dari yang lain gitu. Nah, branding itu jadi penting di situ gitu. Kalau misalnya kita cuma let's say lah ya gitu, cuma mau jualan selling gitu-gitu aja ya silakan gitu. Duit masuk gitu. Cuma sampai kapan kayak gitu terus gitu. Karena saya bicara tadi jangka panjang gitu. Ketika bisnis kita lagi baik-baik aja gitu, branding jadi kelihatan nggak penting. Karena ya duit masuk, ya kan? Pelanggan datang, order masuk terus gitu. Ada saingan. Ada krisis. Terutama lagi pandemi gini ya. Gitu. Tiba-tiba orang yang tadinya datang ke toko kita nggak datang gitu. Orang yang tadinya lewat tiap hari depan, let's say kita punya toko di lokasi yang bagus, orang lewat, orang nggak lewat lagi gitu. Sementara operasional harus tetap jalan gitu. Baru deh kita mikir, oh iya, ayo kita lari ke digital, ayo kita bikin logo yang bagus, ayo kita bikin sosial media yang bagus, gitu. Pusingnya berapa kali tuh mau kayak gitu kan. Tapi kalau kita pelan-pelan gitu, oke, hari ini saya jualan rame segini, oke nggak apa-apa, saya fokus ke mempercantik toko dan macam-macam. Toko sudah cantik, next step-nya apa gitu. Kadang-kadang orang next step-nya adalah buka toko 2, buka toko 3. Nggak salah gitu. Cuma gimana buka toko 2, buka toko 3 ini juga kita punya investment di digital branding ya. Pakai platform yang tepat gitu, cari vendor yang tepat gitu. Kadang-kadang tuh orang bisnis tuh kan kadang-kadang tanda kutip pelit ya. Gitu. Padahal sebenarnya salah satu berbisnis yang bagus adalah bagaimana kita spending money wisely juga gitu, bukan ngumpulin uang gitu. Ini kadang-kadang juga penting ya gitu. Karena maunya irit gitu, kita cari pegawai yang murah-murah gitu. You pay peanut, you get monkey ya. Kamu bayar kacang, kamu dapetnya monyet gitu. Kalau kamu bayar daging, kamu dapet singa gitu kan. Nah itu yang kadang-kadang penting juga gitu. Branding juga sama ya. Kalau kita ngeluarin budget daging, ya kita bakal dapat performa singa. Kalau kita ngeluarin budget kacang ya, performanya performa monyet gitu. Kira-kira begitu. Oke, ya berarti sekarang banyak yang intinya kalau misalkan kita mikir jangka pendek, sekarang kita ada di zona nyaman, kayak bisnis kita aman-aman aja, itu branding terasa tidak perlu ya, tapi one day ada krisis atau apa-apa, ada kompetitor baru masuk, baru deh kita pusing, dan cost yang bisa kita keluarkan itu bisa double atau triple gitu ya Mas ya. Iya, atau malah lebih ribet lagi nanti. Malah ngerasa defensif, akhirnya ngeluarin cost-nya karena kita belum terbiasa testing, kita belum terbiasa eksperimen dengan branding, kita langsung ngeluarin cost gede yang kita anggap sesuatu yang akan jadi obat segala penyakit bisnis kita gitu. Yes, padahal nggak bisa sehari jadi juga branding ini gitu kan, mau dikeluarin berapapun duitnya. Jam terbang itu penting. Betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi kan untuk digital branding ini banyak nih yang harus kita persiapkan, mulai dari yang digital branding yang sesederhana mungkin sampai digital branding yang sekompleks mungkin. Nah, mungkin untuk teman-teman yang baru mulai bisnis di sini nih, kayak digital branding yang paling minimal apa yang paling bisa mereka lakukan gitu, yang sangat-sangat doable gitu loh Mas Adi. Ya, kita hidup di dunia ajaib yang ada sosial media dan internet ya gitu. Sekarang paket data tuh murah banget gitu. Saya ingat dulu waktu sekolah paket data 1 giga tuh udah banyak banget gitu. Sekarang 12-20 giga tuh nggak cukup buat sebulan gitu kan. Ditambah lagi kita belajar online dan meeting-meeting seperti ini gitu kan. Cukup mudah sebenarnya untuk membuat bisnis gitu. Karena cukup mudahnya gitu, akhirnya semua orang mencoba bisnis gitu. Saya punya sepupu 40 gitu, ada kali 15 sampai 20 yang
bikin bisnis online gitu, sampingan gitu, terutama ibu-ibu rumah tangga gitu. Itu baru sepupu saya aja gitu. Orang Indonesia ada 150 juta, 250 juta gitu. Pasti banyak yang orang mau coba-coba gitu. Bedanya siapa yang berhasil, siapa yang nggak berhasil gitu kan. Nah, cakupan digital branding yang harus kita punya di awal-awal sebenarnya saya tidak bisa tidak bisa berhenti untuk bilang selesaikan dulu di kepala kita branding kita maunya seperti apa gitu. Tadi yang saya bilang, jawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Kenapa kita bikin produk, kenapa kita bikin bisnis gitu. Terus cerita apa yang mau kita sampaikan. Habis itu platformnya apa gitu. Social media is the easiest one gitu. Paling mudah, paling murah gitu. Paling efektif bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Ini tergantung produknya apa gitu, tergantung. Kalau saya jualan alat berat nggak mungkin saya pakai sosial media ya, gitu. Kalau saya mungkin kalau saya punya servis konsultasi percintaan, mungkin sosial media cara yang tepat gitu ya. Tapi kalau saya punya servis let's say servis komputer gitu, sosial media nggak tepat karena berbasis wilayah, kita harus hadir di sana gitu kan. Tapi sosial media is always the good start, good place to start, tempat yang bagus untuk memulai gitu. Dan di sosial media itu seminim-minimnya kita kalau memulai bisnis ya gitu, kita harus punya dua cara main gitu. Jangan selalu hard selling gitu. Itu prinsip yang saya biasa pakai ke klien-klien saya ya gitu. Untuk setiap satu hard selling kita harus ada 3 soft selling, ada 3 konten menarik, 3 konten yang menyenangkan gitu ya. Supaya orang melihat sosmed kita nggak muntah isinya jualan semua gitu. Tapi ada hal-hal yang memang menarik gitu. Gitu sih. Itu pertama sosial media. Terus yang kedua sosial media kan butuh logo, butuh segala macam perintilan-perintilan pernik-pernik yang harus indah dilihat mata ya. Karena tadi saya balik lagi, digital itu perlu visual gitu. Nah, habis itu visual. Nggak harus mahal, nggak harus jelimet, sesimpel mungkin tapi sesuai dengan audiens kita. Kalau audiens kita ibu-ibu mungkin dan anak-anak perempuan, bisalah kasih warna-warna yang memang sangat menyenangkan buat mereka gitu. Kalau bapak-bapak, kalau kita jualan jam tangan laki-laki, janganlah dikasih warna pink sama ungu lah, karena bapak-bapak lari semua nanti gitu kan. Itu hal-hal seperti itu perlu kita lihat-lihat lagi gitu. Kalau kita mau jualan barang murah, jangan dibuat logonya secantik logo Hermes dan logo Apple ya gitu, karena nanti kelihatannya mahal gitu. Tapi kalau kita mau menjual barang yang kelihatannya elegan tapi dengan harga murah, bisa jadi itu jalan gitu. Jadi banyak banget nih faktornya gitu. Dan kalau saya boleh bilang gitu ya ke teman-teman gitu, ini kalau teman-teman punya keluangan dan mau ini, cari mitra yang tepat gitu, cari vendor yang tepat gitu, cari platform yang tepat gitu untuk membantu gitu. Karena akan kerasa sih, saya bikin bisnis dulu dengan modal 600.000 gitu. Ya, bisnis dengan modal 600.000 gitu. Ketika dulu nggak punya uang gitu, semuanya kita kerjakan sendiri gitu. Karena tapi kita jalan-jalan pelan, ada uang masuk tuh bukan kita pakai, yeay saya sukses, ada duit, saya bisa beli baju yang bagus, motor baru, mobil baru gitu. Coba kita reinvest lagi di bisnis kita gitu. Oh, kerjaan yang saya misalnya kayak sekarang gitu. Kerjaan ngurusin sosial media gitu. Dulu ya saya pegang sendiri ketika saya memulai bisnis. Sekarang kalau bisa diurus orang, kenapa nggak diurus orang? Saya fokus ngembangin produk saya. Saya fokus ngembangin branding dan komunikasi. Saya fokus ngurusin konten. Message biar aja yang jawab orang lain, karena itu bisa dikasih ke orang lain. Contohnya kayak gitu sih. Jadi yang paling penting adalah scale up gitu. Kalau teman-teman punya funding yang cukup di awal gitu, taruh itu di platform yang tepat aja sih gitu. Kalau ada iklan bagus, nggak ada juga nggak apa-apa gitu. Oke, menarik banget nih. Berarti karena sosial media, kita mulai branding di digital branding di sosial media gitu ya. Nah, sekarang banyak juga kan orang-orang yang salah mengartikan berjualan di sosial media. Mereka hanya berjualan, tapi sedangkan tujuan sosial media ini adalah untuk berkomunikasi gitu. Tidak ada value atau story yang dikomunikasikan dari produk ini gitu ya. Jadi that's why kenapa kita butuh digital branding ini ya Mas Abi ya. Betul, dan kadang-kadang masih nyampur sama pribadi tuh gitu. Sosial media bisnis sama sosial pribadi baiknya dipisah ya. Sering terjadi tuh. Betul. Ya. Oke, nah ke pertanyaan selanjutnya nih. Kadang tuh ada orang yang udah ngelakuin digital branding, tapi efeknya ke sales nggak ada gitu. Jadinya dia males kayak ya udahlah nggak perlu digital branding ini gitu kan. Nah,
sebenarnya flow-nya itu seperti apa ya Mas Abi ya dari digital branding ke convert to sales. Ada flow apa aja sih yang harus dilewati dulu gitu. Ya, secara teori kan ada namanya ya marketing funnel, sales funnel seperti itu ya. Itu saya kira setiap orang mau jualan harus baca ya, terutama orang mau jualan digital gitu. Ada banyak banget resource-nya, artikelnya di luar sana gitu. Cuma yang paling penting adalah gini. Orang nggak mau ujuk-ujuk beli. Di dunia nyata atau di digital gitu, orang nggak mau tiba-tiba datang, Assalamualaikum, beli dawet dong, gitu. Orang tuh butuh proses yang manusiawi ya. Proses yang manusiawi untuk kita bisa jualan gitu. Dan makanya saya kira sales, dari banyak buku sales yang saya baca gitu, sales terbaik itu bukan sales yang jago ngomong, tapi sales yang jago mendengar ya. Gitu. Nah, kalau mau tanya gitu, kenapa sih kita jualan online digital branding itu belum ada closing sales gitu. Karena melakukan activity sales, activity branding, activity marketing itu 3 hal yang berbeda, tapi nyambung satu sama lain gitu. Branding dan marketing yang bagus akan ngebantu sales yang baik gitu. Ya, tapi kalau kita sales doang gitu, ya berarti kan kita kehilangan 2 aspek seperti itu. Maka dari itu ketika kita branding sama marketing kan 2 hal yang berbeda ya. Gitu. Branding adalah bagaimana kita pengen dipersepsikan gitu, dan marketing itu bagaimana caranya orang sudah nangkep persepsi itu dan mau pakai produk kita gitu. Itu 2 hal yang berbeda. Jadi cara komunikasinya berbeda gitu. Kalau kita branding, saya bilang barang saya bagus, itu branding ya. Marketing adalah saya ngomong sama Faiza, saya ngomong sama Fauzi, Faiza, Fauzi, kamu biasanya punya masalah apa, bla 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 gitu kan. Terus kamu udah ngomong, saya dengerin balik, oh saya punya produk ini gitu ya. Marketing itu adalah masuk ke orang gitu, bahwa produk kita yang bagus itu sesuai dengan kebutuhan orang. Ya udah nih saya bisa kasih harganya segini gitu. Kira-kira begitu. Nah, kadang-kadang orang pengennya branding aja, bilang produk saya bagus, produk saya bagus, produk saya bagus, produk saya bagus, terus bingung, kok nggak ada yang beli gitu. Apakah kita sudah ngomong kayak, produk saya bagus loh buat kamu gitu. Karena saya tahu kamu tuh A, B, C, dan D punya masalahnya gitu. Kira-kira begitu sih. Itu yang harus dilihat gitu. Dan nggak bisa satu solusi selesai saat itu juga, paham maksudnya? Maksudnya satu cara itu selesai gitu. Testing, kalau nggak, jangan-jangan kita nggak bisa karena kita mencoba hal yang sama berulang-ulang kali gitu. Segala macam coba aja gitu. Gitu sih. Karena itu tadi yang 50% itu adalah riset, tahu atau nggak tahunya kita. Gitu. Kira-kira setelah gitu. Itu trial and error ya Mas ya. Betul. Menarik juga nih, sales banyak tuh sebelumnya orang-orang tuh kalau sales pasti jago ngomong nih gitu. Padahal ternyata sebelum dia ngomong, dia mendengarkan dulu terlebih dahulu ternyata ya Mas ya, agar dia menjadi good sales gitu ya. Betul, supaya dia tahu ngomong apa nanti di waktu yang tepat gitu. Betul. Dan tepat sasaran tuh omongannya. Oke, thank you nih Mas Abi. Nah, selanjutnya aku mau tanya-tanya nih ke Mas Fauzi. Halo Mas Fauzi. Iya. Ya. Oke. Nah, sekarang ini ada sekarang kan era digital. Nah, orang-orang itu brandingnya udah mulai branding digital gitu ya. Nah, gimana sih Mas perbedaannya branding digital sama branding tradisional yang dulu dilakuin orang-orang? Terus kayak masing-masing plus minusnya apa sih Mas kayak gitu? Oke, sebenarnya saya coba kasih contoh ya. Jadi kalau digital itu sebenarnya dia akan paling penting, paling yang bisa jadi salah satu kunci dari branding digital itu adalah bisa di tracking ya. Jadi kita bisa tahu, misal kita jalanin yang namanya ads, misal kita bisa tahu berapa yang ngeklik, berapa yang jadi beli produk kita, terus berapa yang ngelihat, itu kita bisa tahu. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan yang konvensional, misalnya aja dia baliho atau flyer. Kalau baliho kita hanya bisa tahu rata-rata atau kemungkinan orang yang lihat. Karena kita nggak bisa tahu benar-benar berapa yang lihat. Mungkin kita hanya bisa tahu, kayaknya sehari yang lewat itu mungkin ada 1000 mobil.
tapi kita nggak benar-benar bisa tahu, oh ada 950 orang yang lihat dan merhatiin baliho kita selama lebih dari 5 detik. Nah, itu kita nggak bisa tahu. Sama halnya juga dengan flyer. Jadi misal kita flyer, mungkin kita bisa tahu, oh kita bagiin flyer 100, tapi kita nggak tahu berapa yang benar-benar lihat, berapa yang dia ngambil doang, terus ketika dia jalan 3 langkah dibuang, itu kita nggak bisa tahu. Jadi sebenarnya kelebihannya di digital itu bisa di tracking, dan di konvensional itu kekurangan pertama adalah kita nggak bisa nge-track. Nah, terus sebenarnya kalau kita lihat dari konvensional itu ada kelebihan yang cukup bagus ya. Jadi contohnya aja misal kita direct sales itu kan dia bisa dibilang konvensional ya. Jadi sebenarnya konvensional itu kita bisa lebih sesuai dengan target kita dan pendekatannya bisa lebih personal. Meanwhile kalau kita digital itu mostly channel digital itu akan lebih masif ya. Cuman memang ada beberapa channel yang dia bisa personal, tapi kalau kita ngomongin seberapa personal itu sebenarnya akan lebih personal dari konvensional tadi. Jadi misal kalau konvensional kita bisa benar-benar ngomong sama target kita 1 orang, terus kita pastiin dia mau beli. Cuman kalau produk kita produk yang bukan produk yang kayak asuransi atau software, atau ternyata produk kita kayak jamu gitu kan, kalau kita benar-benar konvensional kan agak susah ya. Masa kita mau approach orang yang mau jamu kita satu-satu atau orang yang mau pakai baju kita satu-satu, kan itu sangat tidak mungkin. Jadi sebenarnya kalau kita lihat fit yang mana, digital itu sebenarnya akan lebih fit kalau produk kita produk yang retail ya, yang produk yang masif sih, begitu. Oke, berarti keunggulannya adalah atau perbedaannya adalah di trackingnya ya Mas ya. Karena dulu misalkan kalau kita branding di baliho dan lain-lain, kita bisa prediksi nih kira-kira berapa orang yang lewat pada hari itu di tempat itu. Tapi kita nggak tahu nih berapa mata yang melihat ke hal itu gitu kan. Karena mereka cuma lewat aja nggak lihat. Terus kita juga nggak tahu personanya mereka gitu loh. Apakah mereka perempuan atau laki-laki, interestnya apa, kayak gitu. Sedangkan kalau di digital itu data-data itulah yang kita dapat dan bisa kita olah lagi nantinya ke depannya gitu ya. Iya, benar. Oke. Nah, aku lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Mas Fauzi nih, cara terbaik untuk meningkatkan pemasaran atau branding digital itu seperti apa, Mas? Ini sebenarnya mirip kayak yang tadi ya. Jadi kalau kita ngomongin cara terbaik, sebenarnya kita perlu melihat semua aspek branding yang tadi sudah di-mention sama Mas Abi. Itu kita perlu perhatikan semuanya, tidak hanya fokus ke visual dari logo atau hanya captionnya, tapi benar-benar fokus dari semua aspek branding tersebut. Dan menurut saya salah satu channel yang paling mudah untuk melakukan branding itu adalah sosial media. Karena sosial media itu ibaratnya siapa sih yang nggak punya, pasti setiap orang seenggaknya akan punya satu sosial media, baik itu misal Facebook aja atau Instagram aja, even WhatsApp pun sebenarnya bisa dibilang sebagai golongan sosial media juga. Dan karena sosial media user itu banyak, jadi kalau branding kita bagus di sosial media itu sebenarnya akan lebih mudah untuk menjangkau audiens. Jadi bisa saya bilang bahwa sosial media itu adalah salah satu channel yang paling bagus untuk melakukan digital branding. Begitu. Oke, sosial media ya, sudah sangat melekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya, sudah tidak bisa lepas lagi sama sosial media, baik untuk kehidupan pribadi maupun untuk bisnis ya. Nah, balik lagi ke hal-hal yang kita obrolin tadi, semuanya itu berdasarkan riset data. Halo, sorry, putus-putus. Nah, sekarang tuh orang-orang di zaman sekarang gitu, semuanya sudah tersisa. Bisa diulang nggak? Putus-putus tadi. Oke, sekarang masih putus-putus? Udah lancar-lancar. Sekarang udah ada suaraku? Oke, ya.
Jadi balik lagi ke topik-topik yang tadi, semuanya butuh data, riset, tracking gitu-gitu ya. Jadi data itu adalah sangat penting, dan biasanya gimana cara kita nge-collect data itu by system gitu loh. Nah sekarang udah mulai banyak tuh bermunculan tools yang bisa membantu. Nah aku pengen tanya juga nih ke Mas Fauzi, kira-kira apakah Avana itu bisa support untuk branding digital atau gimana, Mas? Oke, mungkin banyak yang belum tahu nih Avana itu apa. Mungkin saya coba akan menjelaskan sekilas ya, secara singkat, bahwa sebenarnya Avana itu adalah platform social commerce, yang mana social commerce ini adalah kita penyedia website toko online. Jadi bisnis kalau mau punya web store untuk transaksi di website itu bisa ke kita. Tapi itu tidak hanya web store aja, cuman karena social commerce, jadi web store-nya itu terintegrasi ke media sosial. Jadi kalau teman-teman tahu Instagram Shopping, Facebook Shop, terus ada yang dari WhatsApp, itu sebenarnya bisa langsung terintegrasi ke web store kita. Jadi kalau teman-teman misal upload produk di web store, itu akan otomatis terupdate juga di media sosial yang sudah terintegrasi. Jadi sebenarnya Avana bisa dibilang adalah itu. Jadi kita adalah social commerce. Nah, terus bagaimana sebenarnya Avana bisa membantu branding? Karena kalau kita ngomongin branding, sebenarnya salah satu channel dari branding itu adalah website. Jadi kalau teman-teman perhatiin, mungkin banyak juga yang merasa ketika orang mau beli, itu kalau dia jualannya tidak niat, dia cuma jualan di marketplace, reviewnya kecil, terus postingan media sosial juga sembarangan, pasti orang yang mau beli juga ragu kan. Ini orang jualan nggak niat, channelnya gratis di marketplace, terus postingannya juga sembarangan. Sedangkan kalau kita punya website, orang itu pasti mikir, wah ini buat website ini effort. Buat website ini penjual perlu keluar uang gitu. Nah, sebenarnya dari situ kan sebenarnya sudah meyakinkan pelanggan ya. Jadi pelanggan bisa lebih yakin ke brand kita kalau kita punya website. Dan sebenarnya website itu juga salah satu selain branding juga bisa memudahkan orang transaksi ya. Seperti yang sudah saya mention tadi, pengguna media sosial kan banyak. Kalau kita tidak memaksimalkan pengguna atau followers kita, itu misal mereka cuman follow kita aja, tapi kalau mau beli dia agak ribet, kan itu agak susah ya. Sedangkan kalau kita punya website, itu dia bisa langsung check out dari media sosial, dari Instagram, langsung check out di web store. Jadi begitu. Sebenarnya yang paling utama adalah dengan punya website itu orang bisa lebih yakin ya. Dan branding tersebut juga bisa dijalankan di website, nggak cuma di media sosial. Misal tampilannya kita mau buat yang berwarna oranye atau berwarna elegan atau gimana, itu bisa disesuaikan juga di website. Begitu. Ya, setuju banget sih Mas Fauzi. Untuk aku sebagai orang yang suka belanja online juga ya, gitu. Kalau misalkan cek-cek di Instagram, terus ada link-linknya, diklik terus ada websitenya, aku ngerasa nih, wah bagus nih brandnya, ada websitenya, trusted juga nih all shopnya karena ada websitenya gitu. Nah, rata-rata sih menurut aku banyak juga yang merasakan hal yang sama dengan aku gitu loh. Terus kalau kita di website itu juga aku tuh lebih seneng gitu loh ngeliatin katalognya lebih jelas. Instead of kita ngeliatin scroll di Instagram kayak gitu sih. Gitu. Jadi Avana bisa support di situ ya Mas Fauzi ya. Oke, Ya, nah ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kita udah bahas nih branding dari tadi. Nah, kalau misalkan sudah branding dan misalkan Avana sudah bantu branding juga nih. Nah, langkah selling apa sih yang bisa dibantu oleh Avana? Gitu. Oke, sebenarnya kalau kita ngomongin langkah selling itu ada banyak ya. Cuman ini saya mau mention satu fitur. Fiturnya itu adalah manajemen reseller. Jadi seperti yang kita tahu, kalau brand besar itu kebanyakan pasti punya reseller. Tujuannya buat apa? Tujuannya nggak cuman seru-seruan doang. Punya reseller lah biar kayak brand-brand besar, bukan cuman gitu. Tapi sebenarnya dengan ada reseller itu sebenarnya sebuah brand atau sebuah bisnis itu bisa scale up. Jadi misal dia dari semua media sosial atau dari semua channel penjualan, limitnya selama 1 bulan itu misal 250 juta revenue-nya. Tapi
gimana cara biar dia scale up, misal mau jadi 400, mau jadi 500. Nah, itu dengan membuka channel reseller. Jadi kita minta orang lain untuk membantu jualin produk kita. Nah, di Avana itu sebenarnya ada fitur manajemen reseller yang mana reseller tersebut bisa dengan mudah menjual produk, dan dari seller pun dia tidak perlu ribet untuk bagi komisi, misal untuk mengundang reseller, itu tidak perlu ribet lagi. Jadi semuanya sudah dari satu sistem. Bahkan kita juga ada fitur reseller marketplace program, yang mana dari Avana itu akan membantu mencarikan reseller, dan kita membina reseller tersebut sehingga dia bisa lebih jago berjualan. Jadi kalau dari sisi selling sih seperti itu. Sebenarnya masih ada fitur-fitur lainnya, cuman nanti akan ada teman dari Avana, Mbak Putri, yang akan coba menjelaskan mengenai Avana secara singkat. Begitu. Oke, jadi sebenarnya reseller ini memang sangat membantu untuk mempercepat atau memperluas cakupan distribusi dari satu produk ya, Mas Fauzi ya. Nah, tadi aku udah tanya-tanya banyak banget nih ke Mas Abi dan ke Mas Fauzi, dan teman-teman kita di sini juga ada yang mau bertanya nih, gitu. Nah, ini udah ada 3 pertanyaan. Aku coba bacain dulu ya pertanyaan yang pertama. Dari Ajeng Anggraini. Bagaimana caranya supaya audiens sosmed kita nggak bosen melihat kita selling? Atau udah storytelling juga udah kelihatan lagi jualan? Oh, maksudnya udah coba nih storytelling, tapi masih kelihatan kayak jualan gitu. Nah, gimana nih caranya biar audiensnya nggak bosen gitu? Boleh mungkin dari Mas Abi atau Mas Fauzi, silakan. Aku dulu ya. Ini pertanyaan yang menarik tadi yang saya tadi bilang ya gitu. Storytelling udah tapi kelihatan lagi jualan gitu. Sosial media ini kan sama ya, sama kayak TV atau radio, semua dimanapun kita punya 24 jam sehari ya gitu. Dari 24 jam sehari ini konten kita harus baik juga gitu. Nah, kadang-kadang storytelling itu nggak perlu tujuannya jualan gitu. Jadi kadang-kadang tuh saya kalau saya buatin buat klien gitu, saya harus bilang, Pak, konten yang ini tuh tujuannya bukan buat jualan, tapi awareness aja dulu gitu. Atau kadang-kadang malah education gitu. Misalnya kita jualan produk sesuatu ya, kita cuma cerita produk itu penting gitu. Cukup sampai di situ aja. Nggak perlu harus jualan saat itu juga gitu. Makanya tadi saya bilang setiap satu konten jualan gitu, saya harus support dengan 3 konten yang tidak jualan gitu. Entah itu hiburan atau edukasi gitu. Jadi nggak semua storytelling tuh harus berujung jualan gitu. Storytelling ujungnya bisa jadi educating audience kita, educating customer kita gitu. Dan kalau dibilang itu bagian dari jualan, ya bagian dari jualan gitu. Cuma nggak tepat rasanya kalau memang nanti setiap itu harus jualan gitu. Jadi storytelling itu macam-macam. Bisa jadi storytelling kayak contoh deh, saya sering bikin thread di Twitter gitu. Kadang-kadang tinggi gitu. Jangan taruh jualan di situ. Cuma bisa jadi jualan besok-besok gitu. Follower saya ngelihat orang yang ngelihat saya, profil saya ini nggak jualan gitu. Contoh ya gitu. Kalau pribadi ya gitu. Orang ini memang suka berbagi gitu. Tapi nanti pada saatnya jualan ya saya beneran jualan gitu. Cuma nggak dari sekian persen itu konten jualan saya, let's say cuma 10-15% gitu. 90%-nya adalah building trust gitu. Kalau building trust kita udah besar gitu ya, jualannya jadi lebih gampang gitu. Banyak kok klien-klien yang tiba-tiba datang out of nowhere ngomongnya, iya saya dulu lihat thread Twitternya Mas Abi gitu. Itu ada aja yang kayak gitu. Oh iya saya kemarin lihat atau nggak lagi pitching, oh iya Mas Abi yang kemarin ini ya threadnya rame di Twitter ya, misal contoh kayak gitu. Itu kan saya lagi pitching gitu, orang ini udah tahu saya duluan ternyata sebelum saya memperkenalkan perusahaan saya gitu. Itu logiknya sih seperti itu gitu. Nggak tahu kalau Fauzi gimana, Ci? Oke, kalau dari saya sih sebenarnya kalau kita ngomongin storytelling ya, sebenarnya yang perlu kita fokuskan itu adalah kita perlu membantu audiens ya. Kita fokus aja membantu audiens. Dia ada pertanyaan seperti apa, kita bantu, kita jawab dalam bentuk postingan. Karena ketika kita jualan pun sebenarnya kita jualan itu kan menjawab keresahan konsumen kita kan. Nah, sama halnya juga ketika kita buat konten storytelling, nah itu konten yang perlu kita buat adalah konten
konten dari keresahan audiens tersebut. Jadi kita fokus saja ke memecahkan masalah mereka, dan ketika kita sudah memecahkan masalah mereka, mereka menganggap kita berguna. Nah, di situ lah branding sudah mulai lekat kalau menurut saya pribadi. Jadi orang sudah ingat lah ibaratnya, oh kalau kita bahas tentang ini, ya udah ke brand ini deh, soalnya dia sering bantuin nggak secara langsung ya. Jadi menurut saya yang mindset yang perlu ditanamkan itu adalah kita fokus aja membantu orang, fokus membantu audiens kita ataupun customer kita, begitu. Ya, betul. Setuju sih, aku setuju sama Mas Adi sama Mas Fauzi juga gitu ya. Karena storytelling nggak harus jualan sebenarnya kan. Karena orang-orang berselancar di dunia sosial media itu tujuannya mereka adalah untuk dapat informasi, untuk bisa berkomunikasi, dan untuk entertaining kan. 3 hal itu gitu loh. Kalau kita jualan aja tuh mereka tidak dapat esensinya bersosial media gitu, jadinya fail nantinya gitu. Storytellingnya juga nantinya bisa jadi fail gitu ya Mas ya. Oke, nah gimana nih Mbak Ajeng, apakah sudah menjawab? Nanti boleh tulis di chat aja kalau misalkan ada follow up question-nya. Aku bacain pertanyaan kedua dari Bagus Chandra Prasetyawan. Bagaimana kita tahu niche market kita? Boleh silakan Mas Abi dan Mas Fauzi. Siapa dulu nih? Ya, saya. Sorry. Ya udah, Mas Abi dulu aja. Monggo Ji. Iya. Tadi aku nyari tombol unmute-nya. Oke, jadi gimana kita bisa tahu niche market kita? Nah, itu sebenarnya balik lagi sih, kita perlu riset lagi ya. Jadi bahkan ketika kita buat produk, itu sebenarnya kita seharusnya udah tahu ya niche market kita siapa. Misal kita buat produk mancing, ya otomatis niche market kita ya nelayan gitu, atau orang yang seneng mancing. Jadi sebenarnya ketika kita buat produk, nah kita itu sudah perlu tahu kita mau membantu siapa, kita mau solving problemnya siapa, itu kita perlu tahu. Karena kalau kita buat produk tapi kita nggak tahu mau nargeting ke siapa, nah itu sama aja sih, nanti produknya malah jadi nggak sempurna, jadi nggak maksimal. Dan ketika produk nggak maksimal, branding pun jadi ikut nggak maksimal, karena nanti selling pun juga akan ikut tidak maksimal. Karena produk, branding, dan selling itu ya satu kesatuan sih, begitu. Ya, kalau niche market setuju ya gitu. Sebenarnya satu by riset tuh sebenarnya nggak harus riset yang ini ya. Paling gampang aja lihat niche market itu ya, yang tadi saya bilang gitu. Siapa sih yang paling sering beli, orang-orang kayak apa sih, kesamaannya apa gitu. Itu yang paling simple sih, kita tahu niche market kita apa. Kalau misalnya kita bilang, oke, aku nggak mau riset, aku mau jualan aja, terus kita lihat aja orang-orang yang beli itu kayak gimana gitu. Jadi data itu penting ya gitu ya. Baiknya sih pakai riset seperti itu ya gitu. Cuma memang menentukan niche market itu nggak semudah asumsi kita ya gitu. Memang harus diuji berkali-kali gitu. Dan niche market hari ini dengan niche market yang masa akan datang bisa jadi berubah gitu. Contoh paling gampang makanan deh gitu. Gitu kan, makanan itu ada yang makanan kayak tadi malam aku ngobrol sama tante dan omku gitu. Kenapa sih anak muda senang banget makan gelato, orang cuma es krim aja gitu kan. Gitu ya, niche marketnya memang kayak gitu gitu. Tapi kalau misalnya barang-barang yang lain juga tergantung dengan niche marketnya, juga kita harus tahu harga kita berapa gitu. Terus margin kita juga berapa gitu. Kadang-kadang kita tuh suka ini aja, suka cuek aja sama data yang kita punya, padahal kita punya data banyak gitu. Apalagi kalau manual ya, datanya sebenarnya ada cuma nggak kekumpul aja gitu. Kalau kita bisnis yang terasis dengan baik gitu datanya kan, online sebenarnya kita bisa lihat dari situ gitu. Jadi penting sih untuk kayak gitu sih, untuk balik lagi ya, riset gitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau riset yang terstruktur, ya benar-benar observasi aja gitu. Bisnis kalian tuh sekarang niche-nya siapa gitu, siapa yang paling banyak dan maunya kayak gimana gitu. Kalau tadi Fauzi bilang kita juga harus tahu niche kita kayak gimana, ya kita habis itu tinggal mewujudkan, oh niche saya adalah tadi let's say orang-orang yang ada di laut gitu, orang-orang yang tinggal di pesisir gitu.
ya full semua proses komunikasi, branding, marketing, sales arahnya ke sana gitu. Niche marketnya berarti dibuat gitu ya. Kira-kira gitu. Oke, data adalah solusi dari semua solusi ya ternyata. Oke, nah sebenarnya waktu kita udah habis, tapi aku bacain 2 pertanyaan terakhir ya, aku tambahin waktunya gitu. Nah, ada yang tanya lagi nih, elemen branding apa aja ya? Gitu, silahkan Mas dijawab. Ya, elemen branding tadi ada 3 yang tadi saya sampaikan. Nanti materinya saya kirim ke Mas Fauzi ya, nanti biar Mas Fauzi kalau ada yang mau bisa dibagi gitu. Yang pertama tadi soal purpose gitu. Saya share screen lagi deh. Biar jelas, biar clear. Ini ya. Nah, ini tadi ya aspek-aspeknya gitu. Ada 3 gitu. Yang pertama soal purpose-nya gitu. Tentang kenapa dan apa produk kita gitu. Lalu yang kedua elemen yang selanjutnya adalah elemen messaging gitu. Pesan apa yang kita sampaikan secara terus-terus, berulang-ulang, konsisten dan secara luas gitu. Yang ketiga baru visual. Nah, visual ini yang nanti ada turunannya lagi gitu. Kalau visual brand itu ada banyak elemennya seperti itu. Misalnya logo, terus tipografi, huruf apa yang kita pakai, warna gitu. Terus foto-foto apa, grafik-grafik apa yang kita pakai, packaging sampai nanti tampilan website yang tadi dibilang Mas Fauzi ya, yang Avana sediakan ya. Itu juga nanti sangat-sangat itu elemen yang cukup penting juga gitu. Jadi kayak ini sih elemennya tadi ada 3. Saya ulang lagi ada 3 tentang why-nya, tentang message-nya, yang ketiga visual. Nah, visual ini nanti ya kurang lebih ada 6 inilah untuk presentasi ini gitu. Secara teori ada banyak banget nanti gitu. Cuma untuk yang ketiga visual gitu ada 6 ini yang mungkin bisa jadi basic buat kita mulai bisnis kita gitu. Oke, kalau dari saya sih nggak ada sih, tadi udah semuanya kebetulan. Bisa Jadi iya, lanjut ke bisa pertanyaan ya itu. Oke, nah ini pertanyaan terakhir dari Halim Mahfud. Setelah bangun branding, bagaimana caranya bangun relasi melalui digital marketing untuk membuat orang percaya dan beli produk kita? Nah, ini kayaknya Mas Fauzi nih, expertnya dulu. Silakan Mas. Oke, jadi sebenarnya gimana cara untuk buat orang percaya melalui digital marketing? Kayak yang udah saya sampaikan tadi, ketika punya website itu sebenarnya sudah meningkatkan kepercayaan orang yang mau beli, pertama. Terus yang kedua itu sebenarnya kita bisa buat testimoni ya. Dan testimoni itu bisa dalam banyak bentuk. Misal testimoninya langsung kata-kata dari yang beli, misal testimoninya langsung dari review pembelian ketika dia beli di online, bisa juga misal kita tampilin logo-logo partner kita, misal bisa kita tampilin logo-logo orang atau enterprises yang pernah beli produk kita, bisa juga dalam bentuk video, misal ada yang ngomong. Jadi sebenarnya bisa dibilang testimoni itu adalah cara paling mudah ya untuk meyakinkan orang yang mau beli. Terus sebenarnya ada cara-cara simple lain, misalnya kita buat postingan di media sosial yang benar-benar niat, jadi nggak cuman jualan terus, tapi benar-benar ada soft sellingnya. Itu sebenarnya juga jadi salah satu cara untuk membuat orang percaya. Bahkan kalau kita ngomongin gimana caranya biar orang beli produk, saya mau mention salah satu produk yang menurut saya storytellingnya bagus banget, yaitu HMNS. Jadi ini kan teman-teman tahu ya, sebenarnya itu jualan parfum. Sebenarnya mereka itu yang paling bagus adalah cara gimana mereka menyampaikan pesannya. Jadi kalau teman-teman perhatiin, misal ketika dia launching produk, rilis produk, itu dia nggak hanya rilis produk bahwa oh ini produk rilis, tapi dia benar-benar ada cerita di baliknya. Kayak yang paling terakhir itu yang cukup hype juga di Twitter, dia rilis produk sebenarnya, tapi dia cerita dia ada gagal 144 kali. Kalau nggak salah, atau berapa lah angkanya. Dan di angka 145 ini dia menghasilkan produk ini. Nah, hal-hal kayak gitu kan sebenarnya itu bisa dibilang pemanis ya, sehingga orang tuh tahu ceritanya. Wah, ini kayaknya jadi eksklusif banget nih, karena percobaannya banyak, dan kayaknya kalau saya cobain, ya mungkin hasilnya sudah bagus banget. Dan cara dia
sebenarnya kalau kita ngomongin cara dia di awal, sebenarnya cara dia di awal itu adalah dia menggunakan influencer. Jadi influencer pun sebenarnya salah satu teknik juga untuk meyakinkan customer, dan cara dia influencer itu bukan dia bayar ya. Jadi dia itu mengirimkan produk ke influencer secara gratis, dan di situ nanti influencer terserah dia mau ngasih review atau enggak, itu bebas. Dan di situ sebenarnya yang cukup berpengaruh adalah produk ya. Jadi kalau produknya bagus, pasti influencer juga akan ikut tergerak untuk melakukan review tadi. Nah, begitu sih kurang lebih. Mungkin Mas Abi ada yang mau ditambahkan? Ya, tadi sebenarnya contoh yang tadi MNS ya yang aku bilang itu tadi, ketika mereka di awal gagal, terus mereka bisa deliver di kedua-keduanya itu gitu, yang saya bilang tadi gitu. Tapi memang bangun trust itu ada dua faktor penting gitu, faktor first impression gitu. Apakah wajah kita, wajah bisnis kita ya maksudnya gitu, dari awal tuh memang sudah kelihatan terpercaya gitu, ya. Kelihatan terpercaya itu apa gitu? Tadi Fauzi kayaknya sempat apa di pertanyaan yang lain, di jawaban pertanyaan yang lain Fauzi sempat bilang gitu. Kalau orang kenapa orang bisa ketipu banyak contohnya ya. Orang kenapa bisa ketipu banyak penipuan-penipuan atas nama bank gitu. Karena makin meyakinkan, makin mirip, makin kelihatan profesional, makin ini ya, makin menggoda ya, makin meyakinkan ya, terlihat legit gitu. Karena apa? Karena dia put effort yang banyak gitu. Karena dia put effort yang harus banyak, mungkin serius gitu ya. Dia tahu riset kayak, oh misalnya aku mau bikin penipuan atas nama Bank X gitu. Oh Bank X tuh websitenya begini, logonya begini, ya kita bikin semirip mungkin gitu. Effort ya gitu. Nah trust itu didapat dari effort tersebut gitu. Nah maka dari itu tadi yang Fauzi bilang, kalau punya website itu kan sosial media semua orang bisa bikin. Ya, logo semua orang bisa bikin pakai Canva, pakai apapun lah gitu ya. Website semua orang mungkin bisa bikin, tapi nggak semua orang bisa bikinnya jadi bagus, gitu kan? Gitu. Nah, effort inilah kalau kita punya sosial medianya kelihatan rapih, nggak kelihatan lagi dikelola sama apa ibu-ibu yang sambil ganti popok anaknya gitu, seadanya waktu gitu kan. Terus dia di situ ada apa namanya, ada desain yang bagus, rapi gitu kan. Foto produknya juga proper gitu. Terus yang kedua logonya, oh ini kayak logonya bukan buatan pakai ini nih word art-nya Microsoft Word atau pakai PowerPoint nih gitu. Logonya kayaknya bener-bener dibikin gitu. Terlepas teman-teman berbakat atau nggak berbakat ya gitu. Nah, yang ketiga website itu salah satu contoh gitu, bahwa kita ngeluarin effort, dan orang tuh baca secara nggak langsung bacanya gini gitu. Kalau orang ini spending waktu dan resource segitu banyak gitu, pasti ini nggak main-main gitu. Atau kalau misal pun main-main gitu, main-mainnya nggak main-main juga gitu. Gitu loh. Jadi trust-nya tuh muncul di situ. Itu trust pertama ya, pandangan mata ya, persepsi dan pandangan mata. Lalu yang kedua, trust-nya adalah melalui interaksi yang orang lain dapatkan atau interaksi yang kita dapatkan gitu. Gimana saya mau trust sama orang kalau ketika datang komunikasinya nggak baik, nyapanya nggak sopan gitu kan? Itu nggak mau. Apalagi gimana kita mau trust kalau ada orang bilang kayak jangan beli, ada bintang 1 gitu, jangan beli di sini, penjualnya nggak sopan gitu. Mungkin yang kita cari barangnya, oh ini barangnya ada, harganya murah gitu. Tapi ada tulisan kayak jangan beli di sini, orangnya nggak sopan. Atau nggak usah jangan bilang, ada tulisan jangan beli di sini deh, orangnya nggak sopan. Mungkin kita bisa lari ke toko sebelah ya gitu ya. Karena ada tulisan itu, padahal kita nggak nyari sopan loh, kita nyari barang yang harganya murah, delivernya cepat gitu, dan kualitasnya bagus gitu. Cuma itu penting juga gitu. Nah trust itu yang akhirnya bisa, yang akhirnya dua aspek itu gitu yang bisa kita selesaikan. Nah yang kedua itu bukan berarti kalau kita udah pernah punya review jelek, apakah kita terus terkutuk selama-lamanya akhirnya nggak bisa bangkit lagi? Bisa gitu. Tadi yang saya bilang first impression itu matters gitu, second impression matters more gitu. Kalau kita berhasil atau gagal, terus cara kita merespon keberhasilan atau kegagalan kita nggak bagus gitu, ya udahlah, celaka lah kita. Tapi kalau bagus itu bisa jadi remedy yang baik, kayak HMNS itu contohnya gitu. Jadi trust itu dibangun dari situ sih. Ada banyak banget ininya, apa namanya, faktor-faktornya. Tapi selalu sama gitu, genuinity dari kita berkomunikasi dan keseriusan kita dalam membangun tampilan itu gitu sih. Makanya saya suka rese kalau tim saya presentasinya ada yang fontnya beda aja. Itu saya udah marah karena itu nggak, kita perusahaan konsultan gitu.
itu bisa ada typo tuh gimana ceritanya gitu. Kalau kita aja nggak teliti sama promosi kita, gimana kita mau dipercaya ngurusin promosi orang lain gitu kan. Kira-kira begitu. Oke, thank you Mas Abi, Mas Fauzi. Sesi tanya jawabnya sudah selesai, sangat-sangat bermanfaat sekali ya, dan sangat-sangat daging semua materinya, bisa langsung dipraktekkan langsung oleh teman-teman kita. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke sesi demo produk Avana oleh Mbak Putri. Silakan Mbak Putri. Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan saya Putri dari timnya Avana. Halo Mas Abi, salam kenal ya dari Putri. Iya, oke. Untuk mempersingkat waktu, di sini izinkan saya untuk membantu menjelaskannya mengenai platform Avana. Mungkin tadi dalam sesi pembahasan sudah dibahas juga ya mengenai website dan platform Avana. Jadi sebenarnya mungkin teman-teman di sini tanya-tanya ya semuanya, sebenarnya apa sih website atau apa sih sebenarnya Avana ini? Oke, jadi Avana ini adalah salah satu platform untuk membantu penjualan online cukup dari satu dashboard aja. Jadi emang cukup dari satu dashboard aja kita untuk memaintain semua fitur-fitur yang ada di Avana ini. Kemudian di sini nanti dari dashboardnya ini bakalan menghasilkan salah satu toko online yaitu namanya website. Ya, website atau dashboard Avana ini sudah integrasi dengan media sosial yaitu WhatsApp Commerce, Instagram Shopping dan ada Facebook juga. Kemudian sudah integrasi dengan metode pembayaran dan metode pengiriman. Integrasi juga dengan media promosi seperti SEO, FB Pixel yaitu untuk membantu retargeting market pas kita menjalankan ads. Jadi ads-nya itu tidak boncos ya. Kemudian ada Google Analytics juga untuk membantu traffic siapa aja sih orang-orang yang telah mengunjungi ke dalam website kita. Kemudian di sini untuk bergabung dengan Avana ini, kalau kita mau tahu seperti apa sih fitur-fitur yang ada di dalamnya, kemudian bagaimana sih tampilan dan penggunaannya, teman-teman nggak usah khawatir, kita ada trialnya dulu selama 14 hari. Oke, mungkin saya bantu share dulu. Oke, nah jadi di sini kalau kita mau coba trialnya dulu atau mendapatkan gratis yang dari Avana ini, caranya mudah sekali, langsung aja mengunjungi ke dalam halaman www.avana.id. Nah, nanti teman-teman semua langsung aja klik yang dapatkan gratis ini. Nanti bisa ikuti langkah-langkahnya untuk isi data, kemudian langsung diarahkan kepada setup store. Nah, kemudian apa sih yang disebut dashboard Avana ini? Nah, untuk dashboard Avana ini tampilannya seperti ini. Jadi dalam satu dashboard kita mengelola semua fitur-fitur untuk integrasi media sosial, kemudian untuk mengatur tampilan websitenya, karena di sini untuk semuanya kita mengelola dalam satu dashboard seperti yang udah dibahas Mas Fauzi juga. Untuk mengatur fitur manajemen reseller, kita ada di bagian fitur yang HQ ini. Ada reseller bagian stokis, affiliate, dan dropship. Kemudian kalau misalkan kita mau memanage orderan yang masuk, kita ada di dalam fitur bagian My Orders ini. Nah, nanti semuanya di sini terlihat siapa aja sih yang udah order ke dalam website kita. Nanti kita tinggal lihat detailnya di sini, kemudian kalau mau mengirim produknya, kita tinggal print aja untuk packing slip-nya. Kemudian di sini untuk upload produk juga di sini sangat mudah sekali, di mana tinggal upload aja produknya, tampilannya seperti ini. Nah, di sini kita bisa memasukkan 5 foto ke dalam upload produknya. Seperti biasa kita memasukkan kategori dan variasi yang kita butuhkan. Seperti ini. Kemudian di sini bagian marketingnya untuk promosi FB Pixel dan bagian untuk pembuatan kode kupon. Kemudian untuk integrasi media sosial di sini ada di bagian aplikasi.
tinggal integrasikan ke dalam Facebook atau ke dalam WhatsApp. Untuk WhatsApp Commerce juga di sini kita udah memiliki fitur WhatsApp Rotator di sini untuk ngebantu kalau misalkan adminnya kita ada banyak ya. Contohnya di sini kita memasukkan 2 nomor admin atau nomor CS. Nanti kalau ada yang bertanya di dalam website nanti bakalan terrotator ke dalam admin 1 atau admin 2. Jadi nanti admin 1 dan admin 2 ini mendapatkan leads-nya secara merata. Jadi tidak terlalu repot gitu ya. Misalkan chatnya tidak menumpuk di dalam admin 1 atau tidak menumpuk di dalam admin 2. Kemudian di sini untuk Instagram kita tinggal langsung integrasi aja. Mungkin lebih dikenalnya kalau Instagram ini saat ini banyak digunakan itu Instagram Shopping ya. Jadi dari Avana ini kita bisa integrasi juga ke dalam Instagram Shopping. Karena untuk Instagram Shopping ini memang membutuhkan website, nanti dari dashboard Avana kita tinggal setting dan setup untuk penggunaan Instagram Shopping. Nah, terus untuk outputnya bakalan seperti apa sih? Jadi di sini karena template dan pilihan temanya udah ada, jadi kita itu tinggal isi data, upload produk, kemudian tinggal setup aja untuk tampilan websitenya ini supaya menarik. Contohnya saya present yang Atta Halilintar. Nah, untuk Atta Halilintar ini dia juga join di Avana. Contohnya seperti ini, jadi kita di tampilan awal itu bisa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita ya, ingin seperti apa. Kemudian ada yang Alona. Nah, Alona dia banyak menampilkan banner atau misalkan apa saja sih informasi yang ingin kita sampaikan kepada konsumen kita kayak gitu. Jadi websitenya harus dipercantik juga supaya lebih konsumen yang datang ke website kita itu wah langsung tertarik atau langsung ingin membeli produk kita seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa menampilkan produk-produk yang base produknya, kemudian atau menampilkan kategori atau variasi produk kita. Atau tampilannya ingin seperti ini juga bisa, nanti tinggal di setup aja kayak gitu. Nah, di sini kita juga mungkin supaya website-nya lebih informatif ya, kita bisa membuat beberapa page kayak gitu. Nah, apabila di dalam pertengahan jalan, misalkan teman-teman semua di sini udah join nih, mencoba trial atau mendapatkan gratis toko online-nya Avana. Nah, nanti misalkan dalam pertengahan jalan, teman-teman di sini kesulitan atau ada kendala dalam pengoptimalan fitur-fiturnya, teman-teman di sini nggak usah khawatir, karena di Avana ini untuk teman-teman CS-nya banyak sekali, jadi nanti teman-teman semua langsung tanyakan aja untuk misalkan upload produk ternyata ada kendala, mungkin langsung tanya aja ke tim CS-nya, nanti tim CS selalu siap untuk membantu teman-teman semua supaya menggunakan platform Avana ini maksimal atau optimal dalam penggunaan fitur-fitur yang ada di Avana ini, karena kan untuk fitur-fiturnya juga banyak sekali, jadi langsung tanyakan aja ke tim CS-nya. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan tentang fitur-fitur Avana-nya. Yang penasaran langsung aja login di avana.id, langsung dapatkan gratis dan langsung mencoba trial-nya. Untuk yang mau bertanya lebih detail, nanti kita bisa langsung komunikasi lewat WhatsApp atau lewat Zendesk-nya di Avana. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Oke, thank you ya Kak Putri sudah memaparkan produk demonya. Dan sebelum kita akhiri acara ini, aku mau minta tolong bantuan dari teman-teman untuk mengisi feedback form yang sudah kita sediakan di kolom chat. Ada linknya, nanti langsung diklik aja lalu diisi. Karena feedback dari teman-teman sangat penting buat kita untuk improve ke depannya gitu. Nah, di sini kalau teman-teman mau coba free trial juga ada di website, ada di kolom chatnya juga.
bisa dapat di link yang ada di chat tersebut itu untuk dapetin free trial. Oke, nah aku mau ngucapin terima kasih sekali lagi kepada Mas Abi, Mas Fauzi, dan Kak Putri. Dan juga aku mau ngucapin terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan menjadi berkah nantinya bagi teman-teman semua. Terima kasih semuanya, selamat beraktivitas, dan bagi yang menjalankan puasa, selamat menunggu waktu berbuka puasa. Thank you semuanya, bye.